Прежде всего хочу сказать, что мы не проводим политики дедоларизации. Extraordinary courage of the Ukrainian people and the blood sacrifice of heroes who are defending our freedom too. Keputusan besar Rusia menghentikan pasokan gas ke salah satu negara tetangganya sukses mengejutkan seluruh Eropa. Bagaimana tidak, kawasan tersebut akan mengalami puncak musim dingin sebentar lagi dan persoalan krisis energi seolah menjadi ancaman baru. Dengan jutaan orang bersiap menghadapi kekurangan listrik dan gangguan parah, situasi meningkat dengan cepat. Mungkinkah ini menjadi awal dari krisis energi yang lebih luas? Sebenarnya apa yang melatar belakangi keputusan Rusia? Berikut ulasannya. Rusia hentikan gas ke Moldova. Perusahaan energi milik negara Rusia, Gazprom, mengatakan bakal menghentikan pasokan gas ke Moldova mulai 1 Januari ini dalam sebuah langkah yang kemungkinan menyebabkan pemadaman listrik parah. Melalui pernyataan daring pada Sabtu, 28 Desember, Gazprom mengatakan berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk mengakhiri kontraknya dengan Moldova Gas, operator gas utama Moldova, tempat di mana perusahaan Rusia tersebut memiliki saham mayoritas. Alasannya, terdapat pelanggaran kontrak dan perselisihan pembayaran yang belum terselesaikan. Karena pihak Moldova menolak melunasi tunggakan pasokan gas, Gazprom PJSC telah secara resmi memberitahukan Moldova Gas tentang keputusannya untuk membatasi pengiriman gas alam ke Republik Moldova hingga 0 meter kubik per hari, efektif pukul 8 waktu Moskow pada tanggal 1 Januari 2025, kata perusahaan itu. Berdasarkan laporan CNBC, langkah Rusia praktis akan menghentikan pasokan ke pembangkit listrik Kuchiurgan, pembangkit listrik terbesar di negara itu yang terletak di wilayah Transnistria yang pro-Rusia. Gazprom lebih jauh mengatakan pembatasan akan tetap berlaku hingga Moldova Gas mengeluarkan pemberitahuan tertulis resmi yang meminta tindakan tersebut dicabut. Moskow sendiri memasok sekitar 2 miliar meter kubik gas alam per tahun ke negara bekas Republik Soviet itu. Energi sebagai senjata. Moldova telah bereaksi terhadap keputusan Gazprom Rusia untuk menghentikan pasokan gas. Tidak tanggung-tanggung, Dorin Reshin selaku Perdana Menteri langsung mengecam, mengatakan keputusan Rusia merupakan taktik represif. Untuk selanjutnya menuduh Kremlin menggunakan energi sebagai senjata politik. Keputusan ini sekali lagi menegaskan niat Kremlin untuk meninggalkan penduduk wilayah Transnistria tanpa cahaya dan panas di tengah musim dingin, tulis Reshin di Facebook. Sebagai catatan, gas alam yang dipasok Rusia disalurkan melalui Ukraina ke wilayah Transnistria yang memisahkan diri dari Moldova. Di sana, bahan bakar digunakan untuk menghasilkan listrik murah yang kemudian dijual ke wilayah-wilayah di negara tersebut yang masih sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah Moldova. Karena itu, ada kekhawatiran Transnistria akan menghadapi pemadaman listrik selama berjam-jam layaknya Ukraina, di mana pemadaman listrik itu tentunya juga berdampak pada Moldova. Reshin lebih jauh berkelit bahwa utang yang dituduhkan telah dibatalkan oleh audit internasional. Sehingga ia menyebut Moldova akan mempertimbangkan opsi hukum, mungkin termasuk arbitrase internasional. Sejalan dengan itu, CEO sementara Moldova Gas, Vadim Cheban, mengatakan melalui RBC Ukraine bahwa perusahaan telah memperhatikan keputusan Gazprom. Ia mencatat semua gas yang dipasok dari Rusia telah ditransfer ke wilayah Transnistria sejak Desember 2022. Moldova dirugikan karena Ukraina. Ingatkah kalian tentang Ukraina yang menolak perpanjangan kontrak transit ke Slovakia? Nah, adapun langkah Gazprom kali ini disebut sebagai permulaan dari penghentian total ekspor gas Rusia ke Eropa melalui kesepakatan transit dengan Ukraina. Meskipun invasi besar-besaran dilancarkan pada Februari 2022, gas terus mengalir dari wilayah Rusia ke Uni Eropa, dengan Ukraina memperoleh jutaan dolar dalam biaya transit. Namun kini, Kiev menolak untuk memperbarui kesepakatan dengan Rusia yang berakhir pada tanggal 31 Desember.
Karena itu, keputusan Ukraina yang dipikirnya akan memberi pukulan telak kepada Rusia, nyatanya lebih dulu mengancam ketersediaan energi bagi negara-negara Eropa. Melansir DW, gas Rusia mengalir melalui Ukraina ke Slovakia, Austria, Hungaria, dan Italia. Gas tersebut mencapai Moldova melalui jaringan pipa terpisah yang melewati Ukraina. 2,5 juta penduduk Moldova pada dasarnya bergantung secara penuh pada Moskow untuk gas alam, tetapi sejak invasi mereka berupaya untuk mendiversifikasi sumber energinya. Rusia memperlambat pasokan gas alam ke Eropa pada tahun 2022 dengan alasan perselisihan mengenai pembayaran, sebuah tindakan yang digambarkan oleh para pemimpin Eropa sebagai pemerasan energi atas dukungan mereka terhadap Ukraina. Hal inilah yang membuat pemerintah Eropa bergegas mengamankan pasokan alternatif, namun dengan harga lebih tinggi yang sebagian besar datang dari Amerika Serikat dan Qatar. Moldova mendekat ke barat. Pemilihan presiden di Moldova November lalu mewakili pertarungan dominasi Barat dan Rusia dalam mengamankan pengaruh di negara itu. Sebagaimana diketahui, masing-masing kandidat yakni Maia Sandu cenderung pro-barat sementara rivalnya, Alexander Stoyanoglo, merupakan mantan jaksa agung didukung oleh Partai Sosialis yang pro-Rusia. Sampai akhirnya, posisi itu diperjelas ketika kemenangan dikantongi Maia Sandu dalam masa jabatan kedua. Associated Press yang mengutip Komisi Pemilihan Umum Pusat menyebut Sandu memperoleh 55% suara sedang Stoyanoglo memperoleh angka 45%. Dengan hampir 99% suara yang telah dihitung pada putaran kedua pemilihan presiden. Hasil ini menjadi kelegaan besar bagi pemerintah pro-Barat yang sangat mendukung pencalonan Sandu dan dorongannya untuk hubungan Barat yang lebih erat dalam perjalanan Moldova menuju Uni Eropa. Apalagi sebelumnya, pemilihan itu dibayangi oleh klaim campur tangan Rusia, kecurangan pemilih, hingga intimidasi. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Moldova mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa. Negara itu diberi status kandidat pada bulan Juni tahun itu, dan pada musim panas tahun 2024, Uni Eropa setuju untuk memulai negosiasi keanggotaan. Pergeseran tajam ke arah barat inilah yang membuat Moskow kesal dan secara signifikan memperburuk hubungan dengan Moldova. Awal dari krisis energi yang lebih luas. Masa depan pengiriman gas melalui Ukraina berada di titik balik. Di satu sisi, Uni Eropa berupaya mengurangi ketergantungan pada energi Rusia. Namun di sisi lain, beberapa negara seperti Hungaria dan Slovakia masih sangat bergantung pada gas murah dari Gazprom. Sebelum invasi, Rusia merupakan pemasok gas utama Uni Eropa yang menyediakan lebih dari 40% impor blok tersebut. Setelah pecahnya perang dan pemotongan pasokan, Eropa mempercepat peralihannya dari energi Rusia. Tahun lalu, gas Rusia mencapai sekitar 8% dari impor Uni Eropa. Komisi Uni Eropa meyakini berakhirnya aliran gas memiliki dampak yang begitu tidak berarti. Hanya saja sistem jaringan pipa gas sepanjang 38.600 km di Ukraina terancam hancur di tangan pasukan Rusia jika perjanjian transit dibatalkan. Masalah risiko infrastruktur Ukraina bergema dalam diskusi diplomatik, kata Christian Egenhofer, peneliti senior di lembaga pemikir CEPS di Brussels. Ini mungkin menjadi penyelamat bagi Zelensky jika ia memilih untuk mengizinkan transit lanjutan. Benjamin L. Schmidt, peneliti senior di lembaga pemikir CEPA dan Pusat Kebijakan Energi Kleinman di Universitas Pennsylvania, lebih jauh melihat melanjutkan transit gas Rusia dalam bentuk apapun akan berbahaya bagi Ukraina. Faktanya, harga gas di Eropa naik 48% tahun ini sebagai antisipasi atas pemangkasan pasokan yang dikombinasikan dengan menipisnya cadangan gas akibat periode cuaca dingin dan tanpa angin. Meskipun biaya masih jauh di bawah rekor tahun 2022 selama krisis energi yang dipicu oleh fase pertama perang, biaya tersebut cukup tinggi untuk memengaruhi rumah tangga dan produsen. Kesepakatan transit gas Rusia melalui Ukraina menandai masa transisi saat krisis energi menjadi sesuatu yang paling dikhawatirkan saat ini.
Menurut kalian, pihak manakah yang paling dirugikan di sini?